Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Ya dong, dan harus ceria ya. Ya, semoga anak-anak hari ini punya mood yang bagus juga. Jadi hari ini sebelum kita beranjak ke pembelajaran mengenai perubahan wujud benda, ada baiknya kita mending perkenalan terlebih dahulu. Betul gak, Bu? Betul, Bu. Baik, kita mulai perkenalan dulu ya. Nama Ibu Aina. Sedangkan ini, Nama Ibu Audi. nah baik. Setelah kita berkenalan, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing berdoa di dalam hati mulai. Berdoa di dalam hati dicukupkan. Baik, Ibu Audi. Jadi, apakah kita akan mulai saja pembelajaran hari ini? Boleh tuh, Bu. Baik. Kayaknya juga anak-anak sudah pada excited banget ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran perubahan wujud benda dari Ibu Audi. Silakan Ibu Audi. Boleh di next. Jadi hari ini kita akan mempelajari pengertian dari perubahan wujud benda dan jenis-jenisnya, serta contoh dari kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu pengertian wujud benda? Nah, yang tahu boleh acungkan tangannya ya. Nanti kita kasih nilai tambahan dari Ibu sama Ibu Audi. Nah, jadi perubahan wujud benda merupakan suatu proses terjadinya perubahan wujud benda menjadi wujud benda lain. Wujud benda ini dapat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan energi panas. Hal tersebut dapat terjadi karena pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Baik, Ibu ada apa aja sih jenis-jenis perubahan wujud benda itu? Ada apa aja ya, Bu? Ada apa aja ya? Yuk, kita simak. Ada berapa tuh? Jadi, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal atau deposisi. Apa sih dari mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal itu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aina. Baik, boleh di next. Tunggu sebentar ya, anak. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis perubahan wujud benda. Nah, jadi ada dua. Jika suatu benda itu terkena panas, dan jika suatu benda itu mengalami proses pelepasan panas. Yang pertama-tama akan Ibu jelaskan yaitu mengenai wujud benda yang jika terkena panas dulu ya. Nah, jadi suatu benda biasanya akan mengalami bentuk perubahan wujud jika mengalami bentuk pemanasan yang dihasilkan oleh suatu hal, biasanya dari sinar matahari. Nah, proses yang terjadi perubahan wujudnya itu biasanya mencair, menguap, dan mengkristal. Dan jika suatu benda mengalami proses pelepasan panas, maka suatu benda tersebut mengalami proses pendinginan atau proses membeku yang dapat terjadi seperti mengembun dan mengkristal. Boleh di next. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu proses perubahan wujud dari benda padat menjadi cair atau biasa disebut mencair. Jadi, mencair itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan yang seperti contohnya es batu yang didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah cair. Di sini ada 3 contoh dari beberapa elemen. Yang pertama ada es batu mencair,
yang kedua ada lilin meleleh, dan yang ketiga ada mentega mencair. Boleh di next, Teh? Selanjutnya ada perubahan wujud benda membeku. Apa sih itu membeku? Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya proses air yang didiamkan di mesin pendingin hingga menjadi keras. Contohnya es batu. Es terbuat dari air yang didinginkan akan berubah menjadi bentuk padat, yaitu sebentuk es batu. Yang kedua, cairan lilin tersebut dari bahan cair yang dipanaskan menjadi lilin, maka terjadi proses perubahan wujud benda dari cair ke padat. Baik, selanjutnya ada menguap. Nah, apa sih menguap itu? Kan kalian juga pasti anak-anak bertanya-tanya ya, menguap yang seperti ini atau menguap yang seperti apa? Nah, jadi di dalam pembelajaran IPA, menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, saat ibu memasak air di panci, kemudian keluar udara yang disebut dengan uap. Uap tersebut merupakan hasil yang menguap karena adanya suhu panas. Di bawah ini terdapat beberapa contoh dari menguap. Yang pertama ada air mendidih, dan yang kedua ada proses pemanasan global yang terjadi karena adanya panas sinar matahari. Dan yang ketiga adalah proses menjemur. Ketika kita menjemur baju yang basah akan terjadi proses menguap karena dibantu oleh sinar matahari yang akan memperkering baju yang sedang kita cuci. Boleh di next. Selanjutnya ada mengembun. Apa sih itu mengembun? Kalian pasti tahu kan? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya saat memasak air, tak hanya ada uap. Ketika wadah ditutup, terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Butiran air tersebut disebut air yang mengembun. Nah, adapun contoh mengembun yaitu pada proses daun mengembun terjadinya perubahan proses zat gas menjadi cair karena mengalami proses mengembun. Hal itu dapat terjadi karena adanya zat gas di sebuah daun. Nah, baik, selanjutnya ada proses menyublim. Nah, apa sih proses menyublim itu? Menyublim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh adanya pendinginan. Contohnya, kalian tahu kamper kan? Kamper yang ada di kamar mandi. Nah, itu jika dibiarkan dalam udara terbuka atau di luar bungkusnya, maka kamper tersebut akan mengalami proses menyublim. Atau dalam kata lain, kamper itu akan lama-kelamaan menyusut dan berubah menjadi gas. Nah, selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya proses pembentukan jelaga di kaca lampu atau uap air panas yang dibiarkan membeku di tempat dingin. Jadi menjadi kristal. Baik, wah udah ada di penghujung acara lagi nih Bu. Kayaknya sudah cukup ya belajarnya hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersedia untuk mendengarkan informasi terbaru mengenai perubahan wujud benda. Semoga ilmu ini menambah wawasan kalian dan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Maaf bila ada salah-salah kata dari Ibu Aina dan Ibu Audi. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.